perlu dibongkar ke permukaan seluruh dugaan-dugaan ketimpangan, ketidakberesan yang terjadi di MK ini selama ini. Apalagi selama ini MK ternyata lama tidak punya lembaga etik. Bayangkan, Mahkamah Konstitusi selepel MK tidak punya lembaga etik untuk mengawasi hakim. Apakah rakyat yang tidak ngerti hukum tidak punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya, semoga seluruh bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Habibur Rahman ini tentang apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi, di mana sekarang ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK yang diketuai pakar hukum tata negara Jimli Asidiki, yang juga mantan ketua MK dan juga sebagai pendiri MK ini, sedang memproses segala sengkarut yang terjadi di MK ini sekarang. MK kita pun tahu juga, mana ada putusan Dewan Etik, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan, apalagi ini mahkamah, ya kan nggak ada gitu loh. Kalau soal etika saya pikir juga nggak masuk. Apa yang namanya konflik of interest itu kan nggak berlaku di Mahkamah Konstitusi, karena yang dalam pengujian undang-undang, dalam PU nggak ada namanya konflik of interest, karena yang diuji itu bukan fakta hukum, bukan konflik kepentingan hukum antar orang, tapi itu adalah erga omnes, peraturan perundang-undangan, norma peraturan perundang-undangan yang mengikat rakyat banyak. Saudara Saldi Isra sendiri, seorang hakim konstitusi, menguji pasal, uji materi terkait pasal yang menguntungkan dirinya seorang diri. Pasal 80 sekian di Undang-Undang 7 tahun 2020. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat dianggap memenuhi syarat dan berlaku sampai pensiun 70 tahun. Waktu itu dia belum 55 tahun. Dengan pasal tersebut, dia tadinya menjabat 10 tahun bisa menjadi 15 tahun. Iya kan? Dia nggak mundur diri, mundur nggak Saldi Isra waktu itu? Gitu. Apakah dia dihukum konflik of interest? Nggak ada, gitu loh. Jadi kalau nanti Anwar Usman dipermasalahkan konflik of interest, Saldi Isra harusnya juga dipersoalkan. Lebih parah kalau Anwar Usman cuma terkait dengan anak dari ponakan dari istrinya. Kalau ini dirinya sendiri gitu loh. Dan sudah beberapa kali Mahkamah Konstitusi mengadili perkara tentang Mahkamah Konstitusi sendiri. Apakah konflik of interest? Semua hakim MK, menurut saya hampir semua MK beberapa periode ini, termasuk Pak Jimli sendiri, setahu saya pernah mengadili uji materi terkait Mahkamah Konstitusi. Apakah Pak Jimli sendiri akan dipersalahkan? Kan tidak, betul loh. Jadi itu ya, kalau yang lainnya, misalnya mempersoalkan lagi open legal policy, soal perkara pernah didaftar, dicabut, dibatalkan pencabutannya, itu kan masuk dalam materi perkara. Dalam hukum ada istilah, akhir dari perdebatan hukum adalah putusan. Jadi kalau sudah diputus nggak ada debat lagi, dan setiap putusan pengadilan harus dianggap benar. Itu hal mendasar, prinsip mendasar dalam bidang hukum. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita khawatir putusan MK dibatalkan, tidak mungkin secara akal sehat, ya, tidak mungkin secara konstitusi, tidak mungkin secara azas hukum. Kemudian apakah putusan MK akan menyatakan misalnya Anwar Usman melanggar kode etik karena persoalan konflik of interest? Menurut saya tidak mungkin, karena mengacu pada praktek-praktek sebelumnya, ya. Bicara memang apakah
bisa dibatalkan putusan MK oleh MK-MK, dan juga apakah ada konflik interest di sini bagi Anwar Usman yang adalah adik iparnya Presiden Joko Widodo dan pamannya oleh Gibran. Apakah ada perlunya dibongkar, diungkit kembali persoalan Hakim Saldi Isra? Inilah yang perlu dibukakan kepada publik. Memang diakui bahwa menurut hukum, norma hukum, memang diakui mungkin bahwa sebuah putusan kalau sudah menjadi putusan pengadilan itu sudah dianggap benar, tidak boleh diotak-atik lagi. Dan juga putusan yang ada pada peradilan Mahkamah Konstitusi, katakanlah tidak ada di sana istilah konflik interest, karena yang diadili adalah pasal-pasal hukum, katakanlah begitu, karena kita bukan orang hukum. Tetapi bagi orang Indonesia secara keseluruhan, yang tidak seluruhnya orang Indonesia ini adalah ahli hukum, adalah sarjana hukum, adalah pakar hukum. Bagi warga negara Indonesia ini, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan apapun yang berkaitan dengan yang sifatnya mencari keadilan adalah kebenaran. Kebenaran itu menuju kepada rasa keadilan. Andai kata publik, rakyat yang menggaji hakim konstitusi ini, yang menggaji hakim yang 9 orang di Mahkamah Konstitusi ini, melihat ada ketimpangan, melihat ada nepotisme, melihat ada ketidakadilan, melihat bahwa di sana ada hal-hal yang timpang, yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi rakyat yang menggaji hakim yang 9 orang ini. Apakah tidak boleh hakim rakyat bicara? Rakyat bisa saja bicara. Bisa jadi hakim yang 9 orang ini dulunya prosesnya menjadi hakim, bisa saja ini melalui nepotisme. Sebab pembentukan hakim ini untuk masuk ke Mahkamah Konstitusi diproses secara politik di DPR. Ada sekian banyak yang dari eksekutif, sekian banyak yang dari yudikatif, sekian banyak yang dari legislatif. Ini proses politik. Apakah tidak bisa rakyat yang menggaji hakim ini mempersoalkan ini? Apakah rakyat harus menerima seluruh putusan hakim MK ini benar? Kalau dilihatnya memang tidak benar, apakah harus begitu? Sekarang ini sudah jelas-jelas dilihat oleh rakyat bahwa ketua MK ini adalah adik iparnya Presiden Jokowi yang mengajukan gugatan adalah fannya anak Jokowi yang bernama Gibran. Sedangkan yang maju menjadi cawapres itu adalah anaknya Jokowi yang bernama Gibran, yang fannya mahasiswa yang mengajukan gugatan itu. Dan yang mengadilinya adalah adik iparnya Presiden Jokowi yang ayahnya Gibran, yang pamannya Gibran, yang namanya Anwar Usman. Apakah tidak boleh rakyat mempersoalkan ini? Apakah kalian harus menerima bahwa setiap putusan pengadilan dianggap benar? Saya kira tidak begitu kalau dilihat tidak dari sisi hukum semata. Lagi-lagi rakyat di Indonesia ini bukan sarjana hukum semuanya.
rakyat di Indonesia ini yang 275 juta lebih ini bukan pakar hukum semuanya. Sorotan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini lebih banyak sorotan rasa keadilan yang oleh rakyat merasa tidak terpenuhi lagi di Mahkamah Konstitusi. Ini persoalannya. Ini persoalannya. Karena itu memang seperti dikatakan Habibur Rahman ini, siapapun yang menurut rakyat yang menggaji hakimnya 9 orang ini yang tidak memenuhi rasa keadilan pekerjaannya di dalam memutus perkara, di dalam memproses perkara di Mahkamah Konstitusi, katakanlah Saldi Isra. Kalau misalnya tidak benar, ya tidak benar, persoalkan. Oh, Jimli Asyidiki sekarang ketua Majelis Kehormatan MK. Kalau memang dia tidak benar dulu, kalau bisa dipersoalkan, persoalkan. Tidak persoalan bagi rakyat sekarang ini lagi. Bongkar semua ketidakberesan kalau ada di Mahkamah Konstitusi. Bongkar. Apakah Saldi Isra tidak boleh dipersoalkan? Boleh. Apakah Jimli Asyidiki tidak dipersoalkan? Boleh. Sebab yang menggaji mereka itu di Mahkamah Konstitusi itu rakyat, uang rakyat yang digaji ke sana. Menggaji mereka itu uang rakyat. Sementara sekarang di sisi lain rakyat banyak yang miskin di negara ini. Banyak yang mengharapkan sembako 1 bungkus untuk makan. Jadi tidak ada persoalan. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman ini, bahwa harus bongkar semuanya sekarang ini. Apapun persoalan ketimpangan yang dirasakan oleh publik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini selama ini. Persoalan Saldi Isra, kalau rasanya tidak beres, bongkar. Persoalan Jimli Asyidiki, kalau memang tidak memenuhi rasa keadilan, kita kan tidak tahu persoalan apa yang disebut oleh Habibur Rahman ini. Bongkar. Persoalan Anwar Usman juga harus bongkar ini. Apakah tidak boleh rakyat tidak percaya lagi kepada majelis, kepada Mahkamah Konstitusi? Bagaimana melarang rakyat untuk tergerus kepercayaannya kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini? Oh, menurut hukum, menurut norma hukum, tidak boleh rakyat tidak percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Apakah bisa bilang gitu? Tidak bisa publik dilarang untuk tidak percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Walaupun mungkin menurut pakar hukum, menurut sarjana hukum harus percaya. Sahabat BN, sekarang ini lembaga-lembaga negara kita ini sudah saatnya dibersihkan dari segala bentuk ketimpangan. Apakah ketimpangannya korupsi, apakah ketimpangannya kolusi, apakah ketimpangannya nepotisme, sudah harus sekarang ini. Sehingga presiden mendatang ini yang dipilih pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang ini tidak terbebani oleh persoalan-persoalan sekarang ini. Sehingga presiden yang baru nanti begitu dia dilantik, dia langsung kerja untuk mensejahterakan rakyat yang sekarang dihimpit oleh kondisi ekonomi ini. Jangan nanti presiden dan wakil presiden yang masa jabatannya hanya 5 tahun ke depan ini, 3 tahun kerjanya menyelesaikan lembaga-lembaga negara yang tidak beres. Jangan hendaknya itu. Yang penuh dengan kolusi, penuh dengan korupsi, penuh dengan nepotisme. Jangan itu aja kerjanya presiden dan wakil presiden mendatangi hendaknya. Kalau itu kerjanya nanti 3 tahun, nanti tahun kedua dia minta masuk 1 periode lagi. Nanti pada periode ketiga dia minta 3 periode karena 3 tahun kami dulu hanya menyelesaikan
pekerjaan lembaga-lembaga negara yang tidak beres saja katanya. Nanti minta lagi 3 periode dia itu. Setelah itu minta lagi 3 periode karena belum cukup lagi. Banyak pekerjaan kami yang tidak selesai. Akhirnya dia jadi presiden dan wakil presiden seumur hidup nanti lagi. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Ini yang perlu. Kita tidak ingin presiden periode 2024-2029 nanti minta lagi 3 periode, minta lagi penundaan pemilu, minta lagi perpanjangan masa jabatan. Dengan segala dalih. Sahabat BN sekali lagi. Perlu dibongkar ke permukaan seluruh dugaan-dugaan ketimpangan, ketidakberesan yang terjadi di MK ini selama ini. Apalagi selama ini MK ternyata lama tidak punya lembaga etik. Bayangkan Mahkamah Konstitusi selepel MK tidak punya lembaga etik untuk mengawasi hakim. Baru beberapa hari lalu adanya Dewan Etik yang dipilih orangnya oleh hakim, yang dilantik oleh hakim, yang akan mengadili hakim. Bayangkan, mungkin itu benar menurut norma hukum, tetapi belum tentu itu benar menurut rakyat banyak, termasuk rakyat yang tidak ngerti hukum. Apakah rakyat yang tidak ngerti hukum tidak punya hak untuk mendapatkan rasa keadilan? Apakah rakyat yang tidak sarjana hukum tidak berhak untuk mendapatkan rasa keadilan? Apakah rakyat yang tidak pakar hukum tidak berhak mendapatkan rasa keadilan? Apakah rakyat yang tidak penyelenggara hukum, yang tidak hakim, yang tidak jaksa, yang tidak penegak hukum, tidak berhak mendapatkan rasa keadilan? Tidak mungkin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.